Ketika melihat cerita di episode ini, di awal-awal kelihatan biasa aja gitu pada saat menontonnya. Tapi ketika cerita sudah masuk ke bagian tengah dan ending, baru tuh ya, keluar semua cerita yang menarik perhatian, tapi cuma di bagian dramanya aja. Seperti kita sudah bisa melihat seorang perempuan yang berpakaian seperti suster yang sudah kelihatan nih, yang menggunakan sebuah charming spell atau kemampuan pesona untuk manipulasi otak pikiran. Tapi sayang nih, belum kelihatan mukanya seperti apa. Tapi seharusnya kita juga sudah punya bayangan ya, siapakah dia? Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang gue akan membahas anime Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo season kedua episode kelima. Di episode ini langsung saja kita dikasih kenyataan pahit bahwa memang si Kaori ini bisa dibilang beban dalam kelompoknya si Hajime, dimana baru sadar juga untuk gua sendiri yang mendengarnya langsung dari Hajime. Ditambah lagi kenyataan bahwa Hajime yang menolak atau menyuruh Kaori itu menjauhi Hajime karena di hati Hajime cuma ada Yue aja. Jadi sudah tertolak mentah-mentah gitu ya. Tetapi walaupun begitu, Kaori ini dalam ceritanya tetap akan ikut ya dengan kelompok si Hajime. Karena memang kan, Kaori ini memiliki peran penting dalam kelompoknya Hajime juga. Di adegan pertama, sayang sekali kelompok Hajime sekarang ini harus berpisah dulu dengan Miyu dan ibunya karena Hajime ingin menjelajahi labirin tenggelam yang bernama Melusine. Dimana labirin ini memang tidak pernah diketahui oleh orang-orang dan cuma namanya aja. Makanya orang-orang di dunia itu cukup sulit juga untuk menemukan jalur masuk labirinnya. Karena memang keadaannya yang tidak memadai untuk orang-orang di dunia fantasi tersebut untuk berenang terlalu lama di dalam air. Kecuali orang-orang dari suku mermaid atau suku seperti si Miyu itu ya. Apalagi di sini keadaannya cukup unik ya, karena kompas pembantu pengarah menuju ke tempat labirin tersebut didapat dari labirin sebelumnya yang berbentuk seperti mendali yang diambil oleh Yue. Terlebih di dalam keadaan yang sedang romantis dengan para perempuan di kelompoknya, Hajime yang sedang menatap bulan purnama di tengah laut itu bisa memikirkan sesuatu yang cukup spesial, yaitu dengan mengarahkan mendalinya ke arah bulan dan dimulailah terbentuk cahaya di mendali tersebut karena mendalinya menyerap cahaya bulan untuk mengarahkan pemegang mendali ke arah pintu masuk labirin. Ketika sudah mencoba masuk ke dalam pintu labirin pun, di sini kelompok Hajime yang sedang menggunakan kapal selam buatannya untuk masuk ke dalam labirin pun mengalami goncangan hebat karena arus aliran air yang cukup kencang menyelimuti kendaraan mereka. Karena memang di sini kan namanya juga labirin kuno ya, apalagi di dalam air yang tidak pernah terbuka gerbangnya, jadi wajar ya jika ada aliran air yang cukup kencang berhembus ke arah mereka atau menarik mereka ke dalam. Apalagi keadaan pintu masuk labirin di sini pun sebenarnya bisa terlihat jelas kesulitan untuk orang-orang biasa di dunia itu. Karena pintu masuknya yang berada di dalam atau bawah laut itu saja sudah sangat menyulitkan untuk orang-orang biasa yang bisa menyelam selama mungkin. Karena Hajime ini kan sudah membuat kapal selam untungnya, makanya mereka bisa dengan mudah masuk ke dalam labirinnya. Kalau mereka tidak punya alat seperti Hajime, gimana mau masuk? Kan gitu. Ketika sudah masuk ke dalam labirinnya pun, di sini Hajime sudah mulai masuk ke dalam terowongan yang terlihat cukup simpel dengan monster-monsternya yang memang terjadi penjaga jalurnya. Namun ada sesuatu yang cukup canggung terjadi ketika Yue sudah tidak kuat dalam berjalan, langsung saja digendong oleh Hajime yang dimana memancing ejekan dari kelompoknya. Namun ketika Kaori yang mengejek Yue, hanya dia saja yang dimarahin oleh Yue dan yang lainnya tidak. Di sini sebenarnya sudah agak terlihat sesuatu yang tidak mengenakan ya dengan adegannya. Namun belum jelas nih yang di sini terlihat seperti apa. Dan di ujung perjalanan mereka pun akhirnya mereka menemui sebuah rintangan besar, yaitu adalah serangan atau kedatangan dari monster yang terlihat seperti slime ungu yang tidak memiliki inti sihir, yang memang kelemahan slime kan ada di intinya. Namun di sini beberapa kali pun diserang oleh kelompok Hajime, mereka tidak bisa menemukan batu inti kehidupan dari si slime-nya. Dan yang cukup aneh juga adalah ketika mereka bergumpal menjadi satu kesatuan, kita bisa mendengar sebuah detak jantung yang cukup besar dan terdengar dengan jelas juga di situ. Tetapi sayangnya kan jantungnya itu pun bukan inti dari monsternya, karena dikiranya jantungnya itu sebagai intinya, tapi ternyata bukan. Kalau bisa dikalahin mungkin, kalau menurut gua sendiri harus bisa dimasukin itu monster ke ruangan vakum tanpa udara dan diledakkan di dalam ruang vakumnya hingga tidak tersisa. Mungkin itu cara yang cukup bagus ya untuk melawannya. Tetapi nggak begitu ya sayangnya. Di sini Hajime menemukan sebuah lubang yang mengarah kemana saja atau random, dimana ketika kelompok Hajime ini sudah tertelan airnya, Hajime mengarah ke Kaori karena dia tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dan juga sudah terlihat kalau Kaori sendiri sudah mulai tidak kuat dengan dorongan air dan mulai kehabisan oksigen untuk bernafas. Untung saja keadaan cukup baik karena di sini Hajime bersama dengan Kaori, karena yang lainnya juga kan bisa menjaga diri sendiri. Tapi kalau Kaori berbeda ya, bisa dibilang dia ini masih pemula
pemula lah dalam pertarungan, apalagi dalam bertahan hidup. Dan di sini Kaori ada bertanya ke Hajime kenapa dia menyelamatkan dirinya dan bukan Yue, karena ya bisa terlihat kalau dia ini ada rasa iri gitu ya dengan keadaan Yue dengan Hajime. Tapi disangkal sama Hajime karena dia melihat selama di dalam labirin itu si Kaori melamun melulu dan terlihat tidak bersemangat gitu. Ketika sedang menelusuri labirin tempat mereka terdampar di sini, Hajime dengan Kaori ternyata kedapatan masuk ke dalam sebuah ilusi yang diberikan oleh labirin itu sebagai tes mengenai kejadian yang pernah terjadi ketika peperangan di masa lalu. Karena peperangan yang terjadi di ilusi inilah adalah peperangan antara kapal perang manusia melawan manusia juga, dan hanya karena kepercayaan dari dewa yang mereka percayai saat itu. Dan sekarang disebut dengan dewa yang gila ya. Karena bisa dibilang yang terjadi dalam perang di sini disebabkan oleh kepercayaan terhadap dewa dan suruhan dewa juga kan. Jadi cukup sensitif gitu ya untuk cerita yang ada di sini. Apalagi ketika sedang dalam ilusi tersebut di sini, Kaori bertemu dengan seseorang yang sedang mengalami luka akibat serangan dan mencoba untuk membantunya dengan sihir penyembuh. Namun ketika di-heal, pria itu langsung menghilang yang membuat Kaori itu beranggapan kalau dia sudah membunuh orang. Di sini si Kaori langsung menangis dan shock gitu ya, karena wajar dan gue juga lupa dengan keadaan si Kaori ini, dimana dia tidak pernah membunuh orang atau monster gitu ya, yang membuat dia cukup shock untuk pertama kalinya, karena ketika di kerajaan, dia ini hidup dengan nyaman dengan keadaan teman-teman yang melindunginya dan jarang untuk hidup keras di dunia nyata seperti Hajime. Setelahnya, ketika Hajime dengan Kaori sudah lepas dari ilusi yang diberikan oleh labirin, di sini mereka mulai berbicara mengenai kenapa Kaori itu mau mengikuti Hajime dengan kelompoknya. Karena Kaori itu terlihat dari awal memang tidak atau jarang untuk menunjukkan semangatnya semenjak dia mengikuti kelompok Hajime. Apalagi si Hajime yang sudah mengenal Kaori sejak lama, jadi dia cukup tahu nih raut muka Kaori itu sekarang ini seperti apa. Apalagi dalam pembicaraan mereka berdua di sini aja bisa terlihat kalau Hajime itu sudah memberikan sebuah pertanyaan kenapa Kaori mau ikut dengan dirinya. Karena sejak datang, dia selalu minta maaf dan tersenyum ke Hajime. Kalau untuk alasan cinta, Hajime sudah mengatakan kalau di hatinya sudah ada Yue dan tidak ada yang lain. Dan dia pun menganggap Kaori itu sebagai beban dalam pertarungan. Disinilah kenapa si Hajime menanyakan kenapa si Kaori itu mau ikut dengan kelompoknya. Karena kalau dari persepsi gua sendiri, jika kalian ingat di season 1 itu bahwa Kaori itu ketika mendengar Hajime meninggal, dia selalu memendam rasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Jadi kemungkinan besar alasan Kaori itu ikut dengan Hajime dikarenakan rasa bersalah yang dimiliki oleh Kaori karena tidak bisa melindungi Hajime hingga sekarang ini, yang cukup menghantui mentalnya. Itu sih kalau dari yang gue lihat ya, karena masuk akalnya begitu. Dan akhirnya di ending pun sekarang kita bisa melihat si manipulator yang mulai mendekati Sensei Aiko dengan menggunakan skill pesonanya atau charm spell yang dimiliki olehnya. Tetapi sayangnya, skillnya tidak berhasil karena si Aiko sendiri memiliki skill untuk menghalau segala skill yang membahayakannya gitu. Karena dia itu memiliki skill seorang dewa kesuburan ya, jadi ada holy spell pasifnya gitu ya, mungkin seperti itu. Ketika gagal pun, akhirnya si manipulator menggunakan kekerasan untuk menangkap Aiko dan menculiknya. Tetapi tanpa disadari, ternyata ada si Tuan Putri yang melihat kejadian tersebut dan berusaha untuk mencari bantuan sepertinya dengan informasi yang sudah dilihat olehnya. Dan kemungkinan besar, si Tuan Putri ini akan bercerita ke teman si Kaori yang memakai pedang dan bukan ke pahlawan, atau mungkin juga ke pahlawan. Menarik ya. Apalagi ketika melihat si manipulator menggunakan baju suster dari gereja, gue ada berpikiran kalau memang sepertinya ada kemungkinan kalau dia itu adalah utusan dewa yang ingin memanipulasi atau memancing peperangan baru untuk muncul. Mungkin begitu ya, karena itu baru persepsi gue aja ketika melihat alur ceritanya yang sudah mulai kelihatan nih siapa orang-orang jahatnya. Oke, itu aja pembahasan mengenai Arifureta Shokugyo Isekai Saikyo season kedua episode kelima. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.